Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswi UIN Alauddin Makassar dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya akan membahas tentang anatomi tumbuhan. Yang pertama, pengertian anatomi tumbuhan. Menurut STT tahun 1995, anatomi tumbuhan adalah kajian tentang letak dan fungsi organ dalam pada tumbuh-tumbuhan. Menurut Sutrian tahun 2004 menyatakan bahwa anatomi tumbuhan mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian dalam organ-organ tumbuhan. Dari definisi tersebut, tampak bahwa anatomi tumbuhan tidak hanya mengkaji tentang letak dan fungsi tumbuhan, tetapi juga mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk organ dalam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, sistem jaringan pada tumbuhan. Yang pertama, sistem dermal yang terdiri atas epidermis dan parenkim. Yang kedua, sistem jaringan pembuluh yang terdiri atas parenkim dan kolenkim. Dan yang ketiga, sistem jaringan dasar yang terdiri atas xilem dan floem. Selanjutnya, organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan terdiri atas bunga, daun, buah, batang, dan akar. Yang pertama, struktur jaringan akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan dan tumbuhnya di dalam tanah. Pada umumnya, akar berada di dalam tanah. Akar memiliki struktur luar yang terdiri dari daerah pertumbuhan akar, tudung akar, dan bulu akar. Akar dapat dikatakan sebagai organ pada tumbuhan yang terbentuk dari beberapa jaringan yang berbeda. Berikut adalah fungsi akar. Yang pertama, menyokong serta memperkuat tumbuhan untuk berdiri di tempat hidupnya. Yang kedua, menyerap air serta berbagai macam garam mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyangkut air serta berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan. Dalam irisan membujur, akar memiliki bagian sebagai berikut. Yang pertama, tudung akar. Yang kedua, daerah meristem. Yang ketiga, zona pematangan dan zona pemanjangan. Selanjutnya, struktur jaringan batang. Batang merupakan bagian utama tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi mendukung bagian-bagian tumbuhan lainnya, seperti daun, bunga, dan buah. Batang memiliki ruas dan antarruas. Pada ruas akan muncul bunga dan tunas daun. Letak cabang-cabang pada batang berfungsi menempatkan daun dalam posisi yang memungkinkan daun mendapat cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Struktur jaringan batang. Struktur jaringan batang dikotil terdiri atas ampulur, korteks, kambium, xilem, floem, dan epidermis. Sedangkan batang monokotil terdiri atas epidermis, xilem, floem, dan jaringan dasar. Fungsi batang. Yang pertama, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, tempat melekatnya daun dan buah. Yang ketiga, menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun, serta menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat, mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Adalah struktur daun. Fungsi daun. Yang pertama, tempat melakukan fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernapasan. Yang ketiga, sebagai tempat terjadinya penguapan air. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Struktur daun, yaitu terdiri atas epidermis atas dan bawah, berkas pembuluh angkut yang terdiri atas xilem dan floem, jaringan meristem yang terdiri atas jaringan tiang dan jaringan bunga karang dan kutikula, dan stomata atau sel penjaga. Selanjutnya adalah struktur bunga. Bunga terdiri atas kelopak bunga, tangkai putik, ovarium, kepala putik, kepala sari,
tangkai sari, dan mahkota bunga. Selanjutnya adalah struktur buah. Di sini terdapat dua buah. Yang pertama buah kelapa dan buah jeruk. Buah kelapa terdiri atas endokarp, yaitu ini, mesokarp, dan epikarp, bagian luarnya. Yang kedua yaitu buah jeruk, terdiri atas epikarp, mesokarp, endokarp, dan biji. Yang terakhir yaitu struktur biji, terdiri atas epikotil, hipokotil, radikal, dan kotiledon. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.